pesan untuk 7 Pandega itu adalah satu, Anda sudah terlabeli, sudah tertutup dan penuh Pandega dan sudah dianggap Pandega. Nah, pijakannya adalah bagaimana pemeranan diri lewat 4 aspek tadi, dan energi yang paling kuat apa tadi? Kesantunan, karakter, kesantunan. Pemimpin yang hebat, dia punya kekuatan energi tadi, tapi satu, dia mampu manajemen, membagi waktu. Audio Jungle. Audio Jungle. Baru saja Allah meridhoi kita untuk 7 Pandega baru menyandang tanda kecakapan umum Pandega. Dan ridho itu harus kita terima dengan ikhlas dan kita lantunkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu adalah hukum tarik-menarik. Hidup itu adalah hukum konvergen antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, hari ini Anda sudah menyandang Pandega. Ibarat sebuah produk, dia sudah menyandang merek. Jadi tidak sekadar air mineral, tapi air mineral yang bermerek. Tentu ketika bermerek, dia akan dipertunjukkan ke masyarakat umum untuk ditawarkan dengan merek itu. Nah, merek itu tentu harus yang kredibel. Kredibel itu dia pasti penuh. Nggak mungkin air mineral yang nggak penuh ada mereknya dipajang. Pasti nggak laku. Nggak mungkin botol mineral ada mereknya tapi kosong. Dipajang di sebuah toko, pasti nggak laku. Yang laku adalah mineral penuh, ada mereknya, tersegel tutupnya. Artinya paten. Siap untuk dinikmati siapa saja. Nah, itulah seorang Pandega hari ini punya merek Pandega. Supaya bisa berperan, segel kata Pandega itu. Dan yakin dengan merek Pandega itu. Siap Anda seperti itu? Siap. Bagus. Yang kedua, Anda nanti akan masuk ke dunia kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat itu lebih riuh, lebih rame, dan lebih simpang siur. Karena persepsi yang berbeda, karena konteks yang berbeda, karena isi dalam pikiran masyarakat yang berbeda-beda. Maka Anda ketika berada di sana, tentu tidak akan pernah terombang-ambing dengan merek itu. Merekmu ganti aja. Kamu itu gak cocok dengan merek itu. Tidak bisa. Karena sudah dilabeli merek itu, ya terserah mau beli apa enggak. Yang penting saya berdiri di merek itu. Tutupmu diganti. Tutup ini aja. Gak usah tutup dari pabrik itu. Gak bisa. Karena sudah dirumuskan di pabrik itu. Itulah yang namanya seia sekata dari asal-usulnya. Jadi ketika di masyarakat, Anda tidak bisa menjadi belang, menjadi warna-warni, tidak bisa harus teguh. Makanya dalam kita itu, di racana kita, sandinya, pemimpin itu selalu sedia, teguh memegang janji, berwawasan tinggi, mampu lengah berarti kalah, mampu melakukan kehendak mulia, lengah berarti kalah. Paragraf itu modal untuk nanti berada di masyarakat. Karena
Di masyarakat itu kalau kita bagi, dia ada empat penjuru gitu. Penjuru kaya, orang kaya pasti akan dikerubuti banyak orang. Maka Anda harus kaya. Kaya itu bukan berarti hanya harta, tapi kaya pikiran, kaya tindakan, dan sebagainya. Ini harus kaya. Yang kedua harus menjadi pemimpin, inilah pejabat. Siapa orang yang kaya pasti dikerubuti banyak orang. Siapa yang menjadi pejabat, memimpin, pasti dikerubuti orang. Lalu yang bawahnya pemimpin ini, bawahnya pemimpin kan 4 ya, baru 2, kaya dan pemimpin. Di bawahnya ini, itu santun. Orang yang santun, itu pasti juga dikerubuti banyak orang. Nggak penting kaya, nggak penting jabat, asal santun, baik dengan semua orang, dia akan disukai banyak orang. Nah, satu lagi, dia harus pinter, berwawasan tinggi. Pinter. Orang yang pinter, itu pasti juga dikerubuti banyak orang yang ingin pinter. Akan berguru di situ. Nah, ketika 4 ini disilangkan, Anda akan menjadi hebat jika menjadi pejabat, pemimpin yang kaya, pemimpin yang pinter, pemimpin yang santun. Anda akan menjadi orang kaya yang awet, asal orang kaya itu punya kepemimpinan, orang kaya itu pinter, dan orang kaya itu santun. Oke. Kesantunanmu akan hebat ketika kamu bisa mimpin dengan bagus, ketika kamu juga kaya, ketika kamu juga pinter. Orang pinter itu, dia juga harus kaya, kaya pikiran, kaya gagasan, dia juga harus bisa memimpin, dia harus santun. Di antara 4 itu, yang paling utama yang mana? Yang paling utama adalah santun. Santun itu energi utuh, energi kuat yang bisa membentuk yang lainnya. Pemimpin yang nggak santun, nggak awet. Orang kaya yang nggak santun, arogan. Orang pinter yang nggak santun, minteri. Jadi kata kuncinya adalah santun. Dari 4 itu, harus kamu punyai, karena sudah berlabel pandega. Jadi pandega itu ya punya kepemimpinan, dia harus kaya, dia harus pinter, dan satu dia harus punya energi besar yang bernama kesantunan. Supaya kesantunan ini kuat, karena tadi kakak mengatakan itu dasar dari yang lainnya, energi yang paling besar, itu dasa dharma itu. Jadi dasa dharma itu memang selalu ditonjolkan karena itu energi besar. Energi besar untuk kuat menjadi orang kaya, kuat menjadi orang pinter, kuat menjadi pejabat lewat santun tadi, sikap karakter tadi. Nah, sikap karakter itu adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Udah, modal itu yang kamu kuati. Kalau kamu energi kesantunan atau karakter ini kuat, kamu bisa hidup dimanapun. Tidak terikat tembok pejabat, tidak terikat tembok kekayaan, tidak terikat tembok kepintaran, asal kamu santun, dimanapun kamu akan bahagia. Di hutan bisa bahagia, di desa bisa bahagia, di kota bisa bahagia, di sawah bisa bahagia, dimanapun bahagia. Karena semua memerlukan kesantunan. Pohon padi bisa tumbuh dan menghasilkan padi yang begitu melimpah, itu karena kesantunan. Kesantunannya petani merawat padi itu. Yang di belakang santun ada kekayaan ilmu menanam, membeli pupuk, ada kepinteran merawat padi, dan ada kepemimpinan yang kuat mengelola padi. Jadi padi itu bahagia ketika disentuh oleh panitia,
oleh orang, oleh kelompok, oleh petani yang santun. Begitu juga air. Dia akan bahagia ketika ketemu orang santun. Ketika air itu terhambat alirannya, orang itu santun, pasti akan dibuka aliran itu dan air akan mengalir. Gunung, mengapa dia gundul, tidak indah? Karena orang-orang yang tidak santun terhadap gunung itu. Pohonnya ditebangi, tidak ada penanaman kembali, sehingga terjadi kerusakan. Nah, gunung itu tidak suka dengan orang yang tidak santun. Jadi santun itu memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk mengelola alam semesta ini. Jadi santun itu energi yang paling utama. Lawan dari santun, kesombongan. Jadi kita mampu menguati kepemimpinan dengan kesantunan supaya tidak sombong. Supaya tidak lupa dengan asal-usulnya. Sapi saja ketika dilepas, karena kandangnya dia sudah hafal, dia akan pulang sore ke kandangnya. Ayam ketika dilepas, sore akan pulang ke kandangnya. Maka manusia, dia tidak boleh lupa dengan pabriknya, tidak boleh lupa dengan asal-usulnya. Ketika pergi, dia harus kembali. Harus akrab dengan orang yang di rumah itu. Caranya, bongkar kesombongan, bongkar egoisitas, bongkar merasa lebih dari yang lainnya. Supaya santun ini bisa masuk dalam dirimu. Orang kaya juga akan muncul kesombongan. Caranya, bongkar kesombongan itu, tidak boleh merasa lebih dari yang lain, dan kekayaan itu hanyalah sarana, bukan tujuan, maka kesantunan akan masuk di dirinya. Orang pinter juga begitu. Kalau pinter tanpa kesantunan, dia akan minteri kebablasan kepinterannya dan egois bahwa dia tidak yakin dan tidak percaya di atas langit pasti masih ada langit. Dia tidak percaya. Maka supaya kuat kepinterannya, ambrukkan, bongkar, buang kesombongan itu. Jadi orang pinter yang santun. Orang pinter yang santun tandanya dia mau membagi kepinterannya pada orang lain, tidak untuk minteri. Dia ikhlas memberikan kepinteran pada orang lain tanpa pamrih apapun. Maka disebut bahwa guru itu orang yang terbaik karena jaminannya surga. Maksudnya supaya tidak minteri, supaya tidak kesombong. Begitu. Jadi hari ini pesan untuk 7 Pandega itu adalah satu, Anda sudah terlabeli, sudah tertutup dan penuh Pandega dan sudah dianggap Pandega. Nah, pijakannya adalah bagaimana pemeranan diri lewat 4 aspek tadi, dan energi yang paling kuat apa tadi? Kesantunan, karakter, kesantunan. Kesantunan itu tidak punya syarat. Dia akan masuk ke orang yang jabat, dia akan masuk ke orang yang tidak jabat, dia masuk ke orang yang kaya, dia masuk ke orang yang miskin, dia masuk ke orang yang pandai, pinter, dan dia masuk ke orang yang tidak pandai. Tinggal subjek masing-masing itu menerima apa enggak. Jadi modal hidup di dunia itu sebenarnya satu. Apa itu? Kesantunan. Kesantunan itu satu. Maka semua agama intinya adalah kesantunan. Dasar Dharma itu isinya apa coba? Kesantunan. Bagaimana membentuk seseorang santun, sopan santun. Santun itu karakter utama. Kalau dalam dunia ilmu namanya compassion. Compassionnya bagus. Nah, itulah yang akan membawamu kemana. Ya, bodoh nggak penting, asal santunmu kuat. Pinter nggak penting,
asal kesantunanmu kuat. Kaya nggak penting, asal kesantunan kuat. Mimpin nggak penting, yang penting kesantunan kuat. Itu level dasar. Kalau mau naik, gabungkan semuanya menjadi kekuatan baru. Itu ya? Ya Desta? Ya, Rizky? Galang? Yunan? Riki? Fikri? Bima? Rizky? Oke. Karena ada variasi tinggi nih yang baru dilantik. Variasi Bina di Sidoarjo, variasi di Dewan Kerja Daerah, variasi di kampus yang agak jauh, ketintang ya, variasi dengan teman-teman di sastra, bahasa Inggris dan bahasa Jawa, variasi di DKD, variasi dengan di Surabaya Utara ya, Surabaya Utara kamu, Rizky. Nah itu kandangnya 4-1-3. Ya, saya tidak ingin setelah ini Rifki sudah tidak dikenal oleh teman-temannya dan adik-adiknya karena jarang ke sini. Bima sudah tidak dikenal oleh adik-adiknya karena jarang ke sini. Karena sudah di singgasana yang penuh dengan hati-hati, penyakitnya adalah kesombongan itu. Ya. Nah, untuk nutupi kesombongan, itu pasti ada kata, aku repot, aku nggak sempat, aku wis tugas akeh. Itu penutup tameng labelnya sebuah kesombongan. Ya, Desta karena jauh di Sidoarjo, aku Bina, aku ini. Nanti temanmu tidak tahu kamu, dan adikmu juga tidak tahu kamu. Pemimpin yang hebat, dia punya kekuatan energi tadi, tapi satu, dia mampu manajemen, membagi waktu. Ya kan? Karena dengan sering ke sini, itu juga kesantunan. Bagaimana kesantunan membangun komunitas, membangun jaringan. Saya pikir itu hari ini, semoga Anda menjadi pandega yang hebat. Audio Jungle. Audio Jungle.